Makanya apa? Antara Prambanan dengan Borobudur itu saling berkaitan. Gitu. Punya historis tersendiri lah ya. Ya, jadi gini ya. Prambanan kan itu lebih identik dengan apa? Pandangan umum ya. Pandangan umum mengatakan Hindu kan. Iya. Ya kan. Nah, Borobudur Buddha ya kan. Nah, itu sebenarnya itu pandangan yang hanya melihat sesuatu dari struktur daripada bentuk kebudayaan itu, artinya bangunannya gitu. Nah, itu. Sebenarnya bukan. Tidak ada kaitan dengan agama lah ya. Ya, Ya istilahnya tidak ada kaitan dengan salah satu agama. ya gitu. Jadi begini ya. Itu kan dikatakan Borobudur dan Prambanan sudah ada ya. Jadi sebelum masuk ke sistem pemerintahan yang disebut zaman kerajaan itu, atau dalam sejarah itu Majapahit ya, gitu ya, itu merupakan suatu kebudayaan, wilayah yang disebut kebudayaan. Artinya atau bisa dibilang kota suci lah, seperti itu. Gitu. Oh, berarti maksudnya antara Prambanan dan Borobudur ini masuk ke wilayah kota suci. Ya. Majapahit ya, gitu ya. Itu merupakan suatu kebudayaan, wilayah yang disebut kebudayaan. Artinya atau bisa dibilang kota suci lah, seperti itu. Gitu. Oh, berarti maksudnya antara Prambanan dan Borobudur ini masuk ke wilayah kota suci. Ya. Masa lampau, kota suci masa lampau. Ya. Jadi begini, antara Prambanan dan Borobudur itu ada keterkaitan, tetapi berbeda. Jadi apa? Berbedanya di Prambanan itu merupakan suatu sistem atau suatu peradaban kebudayaan yang lebih dominan kepada kaum Hawa Di Prambanan. Dan Borobudur merupakan kaum laki. Maksudnya berarti di masa lampau itu dominannya untuk Prambanan ini kaum Hawa. Ya, jadi bisa dikatakan bangsawan putra-putri lah, atau bisa diistilahkan sebagai kepuntren. Nah itu, jadi itu apa namanya, perkampungan maupun suatu peradaban yang ada di Prambanan itu merupakan wilayah daripada kepuntren. Pada masa itu Kaputren. Ya, kepuntren. Jadi istilahnya dikatakan singgasana untuk peristirahatan itu para bangsawan putri maupun istri-istri raja. Pada masa itu sudah mengenal istilah raja pada masa itu ya. Atau bangsawan. Termasuk katakanlah jika ada tamu-tamu dari luar, ada tempat penginapan Ya, itu. Jadi di situ juga ada taman bermain. Iya. Makanya apa? Dalam cerita wayang dikatakan sebagai taman Sriwedari itu. Taman Sriwedari. Ya. Di dalam cerita wayang. Dan itu ada kisahnya ya. Ya, itu cerita wayang. Itu apa, cerita wayangnya seperti itu. Itu menceritakan seperti itu. Jadi apa, peradaban kebudayaan yang ada pada Prambanan seperti itu. Katakan apa, negeri surga ya gitu ya kan. Pada masa itu apakah ada yang memimpin? Pada masa itu dipimpin oleh ada seorang anak dari putri raja juga. Artinya apa?
seorang raja yang dikenal sebagai Brahma ya atau Brahmana gitu ya. Pada masa itu kan kebudayaan kan ya, mengenal itu sebagai istilah Brahma atau Brahmana gitu ya. Nah seperti itu. Ini cerita ini berarti sebelum adanya yang disebut dengan agama ya. Ya, Agama. pada masa itu ya seperti itu. Jadi begini. Dalam sejarah dikatakan itu Wilwatikta. Dalam sejarah ya. Wilatika itu kan zaman Majapahit. Ya itu artinya ada Majapahit kan ya. Itu Wilwatikta itu. Wilwatikta itu kebudayaan suci, bukan Majapahit. Maknanya, Ya. makna dari kata Wilwatika itu Itu kebudayaan suci maksudnya. Disebut Majapahit masuk kepada zaman kerajaan, sistem daripada peradaban awal pemerintahan. atau mungkin penemuan-penemuan prasasti arkeolog yang menyimpulkan Wilwatikta itu diartikan dengan Majapahit. Ya mungkin seperti itu karena Tapi sebenarnya bukan begitu ya. ya karena mungkin begitu ya. Jadi disebut Majapahit itu dikatakan adalah sebagai kerajaan. Artinya sudah memasuki sistem daripada pemerintahan. Pada masa sebelum itu belum ada yang namanya sistem daripada pemerintahan. Tetapi yang ada apa? Kebudayaan. Gitu. Jadi sistem daripada kebudayaan itu tidak mengatur daripada kehidupan sisi perekonomian masyarakat. Berarti pada masa itu belum ada kerajaan lah, bentuk pemerintahan kerajaan belum ada. Belum. Tapi untuk sebagai seorang pemimpin sudah ada. Ada lah ya, Ya. yang memimpin. Yang disebut Brahmana itu ya, pemimpinnya. Yang disebut Brahmana. Brahmana itu kan berarti boleh katakan seorang tokoh yang menjadi anutan ya. Ya, Pada masa itu anutan. tokoh menjadi anutan yang berasal dari kalangan bangsawan. Itu ya, konotasi bangsawan ini bukan golongan raja, bukan ya, Bukan. tapi orang yang memiliki tingkat pemahaman tentang spiritual. Salah satunya seperti Nah, itu. tingkat pemahaman yang spiritual yang tinggi dan memahami tentang keberadaan alam. Gitu. Ya, jadi begini ya. Karena pada masa itu peradaban manusia itu selalu mengalami suatu fenomena alam yang disebut bencana itu ya. Dari awal itulah timbullah suatu kebudayaan untuk melestarikan sumber daya alam maupun alam sekitar. Dari situ tuh peradaban awal tuh kebudayaan. Berarti awal dari kebudayaan. Ya, Berarti peradaban awal kebudayaan di sana juga banyak dari luar, bangsa luar yang belajar, datang ke situ niatnya untuk belajar. seperti itu. Belajar. Jadi tidak ada pertukaran kebudayaan, Ya, mereka belajar ke situ. Hasil belajarnya itu dibawa keluar, dibawa ke negara dia. Oh, semacam itu. Berarti boleh dikatakan benar kalau sebagai mercusuar ya, ya, dan tua. sebagai kota suci di masa lampau, Ya, mata silam. masa silam. Ya, jadi gitu. Jadi ya kita kalau melihat sebuah peradaban Prambanan itu begitu. Jadi apa? Kita melihat dari suatu kebudayaan yang ada di Prambanan itu sebenarnya bukan merupakan suatu kebudayaan ataupun sistem daripada pemerintahan, bukan. Tetapi apa? Merupakan suatu kebudayaan sebagai ciri khas, berarti masuk ke bangsa Indonesia itu kan. Nah, itu kebudayaan bangsa Indonesia itu. Nah,
jadi ciri khas daripada kebudayaan bangsa Indonesia yang ada di Prambanan adalah sebagai pusat daripada pelestarian alam dan lingkungan sekitar maupun dunia. Dengan sebagai sistem perairan maritim ataupun sebagai sistem yang ada di dalam lingkungan sebuah fenomena alam maupun situ kan banyak gunung juga kan. Nah itu bisa dikatakan sebagai suatu lingkup daripada jajaran yang ada di Prambanan, merupakan sistem kebudayaan yang mendunia. Berarti di masa lampau itu Prambanan itu sudah menjadi mercusuar dunia yang dijadikan tempat sebagai katakanlah kota suci di masa lampau. Ya. Nah, kalau bicara kota suci di masa lampau, berarti tempat belajar juga ya, tempat belajar, Ya, pengajaran di sana. Jadi pemahaman orang-orang kita dulu, bangsa Indonesia itu yang kita sebut sebagai leluhur, ya itu telah memberikan suatu pemahaman tentang kebudayaan, bagaimana itu terhadap lingkungan maupun Tuhan. Pada masa itu tuh sudah mengenal yang namanya adanya Tuhan, sudah mengenal. Tetapi dari suatu kebudayaan selanjutnya, peradaban gitu ya, muncullah suatu sistem yang disebut agama itu terpecah gitu. Terpecah. Jadi apa? Dibawa ke luar sana. Ada kan berkembang kan? Dibawa ke luar sana, berkembang. Terjadilah suatu semacam pemisahan, seolah-olah seperti itu. Yang pada dasarnya apa? Akar di situ, kebudayaan. Akarnya ya berarti, akar dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Ya, nah, jadi apa? Prambanan itu merupakan akar daripada kebudayaan maupun sistem yang ada di seluruh dunia. Ya, cerita ini nih Mas yang istilahnya mungkin banyak juga kita yang belum mengetahui sebenarnya kalau Prambanan itu pernah menjadi mercusuar dunia, pernah menjadi antara Borobudur dan Prambanan pernah dijadikan sebagai kota suci di masa lampau, terus tempat belajar di sana. Ya. Ini kita belum tahu, belum banyak yang tahu lah. Nah itulah kita dalam cerita wayang dikatakan sebagai Taman Sriwedari, ya, dikenal sebagai apa, dewinya apa, kan seperti itu. Nah itu kita memahami di situ. Karena apa? Di dalam sebuah kitab di Jawa pun ada kan seperti itu. Itu sudah masuk pada hampir semua ajaran itu ada. Berarti boleh dikatakan sebenarnya cerita kisah daripada perjalanan Candi Prambanan itu tertuang di cerita wayang ya? Ya, sebenarnya itu cerita wayang. Nah, cuman kita kan bertanya-tanya Taman Sriwedari itu kayak gimana, padahal itu Prambanan. iya, yang dimaksud. nah, gitu. Jadi apa? Atau pengenalan tentang sebuah cerita tentang apa, surga. Nah, jadi begitu. Taman surganya. Di situ ada Taman Sriwedari, kan taman surga. Gitu ya. Itu menceritakan begitu. Ada bidadari lah. Nah, jadi tetapi kita itu suatu
pemahaman secara pribadi saya ya, begitu ya. Jadi ya, kalau secara pemahaman apa keagamaan ya itu bagaimana lah gitu ya, kita juga patut menghormat. Tetapi ini ada sebuah peradaban ya, itulah yang disebut Prambanan. Jadi Prambanan itu merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi oleh perairan. Itu komplek lah. kompleks daripada suatu peradaban yang ada di Prambanan. Oke, Mas Agus, terima kasih. Jadi mengerti gitu loh. Sebenarnya sejarah bangsa Indonesia itu begitu panjang. Cerita-cerita mitos-mitos itu begitu alami. Nah, sehingga banyak terjadi apa ya kalau dibilang cerita yang kemarin sempat disinggung, belum ada penyatuan Ya. antara cerita yang sebenarnya, karena yaitu mungkin pada zaman dahulu banyak unsur-unsur yang mungkin ya penjajah lah, katakanlah penjajah yang ingin menguasai bangsa Indonesia sehingga merubah budaya serta ceritanya dibelokkan. Jadi banyak juga yang membelokkan sejarah bangsa Indonesia yang sebenarnya gitu. Terima kasih Mas Agus. Mungkin lain waktu saya pengen tahu tuh cerita tentang sejarah Prambanan di zaman kerajaan. Oh iya. Karena kan mitos-mitos banyak yang Itu udah masuk ke dalam sistem pemerintahan itu. ya, nanti saya pengen tahu tuh ceritanya seperti apa, karena terus mitos yang kayak Bandung Bondowoso, terus adanya Loro Jonggrang, itu seperti apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Apakah itu mitos atau sejarahnya yang sebenarnya seperti apa? Nanti kita kupas di mungkin kalau sempat, insya Allah di sesi selanjutnya Mas Agus ya. Ya. Oke, terima kasih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih, begitulah pembahasan ngobras kita dengan Mas Agus mengenai Prambanan, Candi Prambanan. Candi Prambanan itu suatu bangunan sejarah yang ya ceritanya tuh sebenarnya cukup panjang, banyak hal-hal yang kita tidak mengetahui tentang Candi Prambanan yang sebenarnya memiliki dari sebelum Masehi, di masa lampaunya antara Prambanan dan Borobudur itu pernah dijadikan sebagai kota suci. Bahkan Candi Prambanan sendiri dijadikan sebagai mercusuar dunia. Jadi para pelancong yang datang ke Nusantara pada waktu itu belajar. Pada zaman itu belum ada pertukaran kebudayaan. Mereka malah mengambil kebudayaan kita, belajar kebudayaan kita, dibawa ke negaranya. Demikianlah hasil ngobras kita malam ini tentang Candi Prambanan. Ikutin terus cerita-cerita kita, ngobras sejarah dengan Mas Agus, agar kita lebih mengenal sejarah. Jangan lupakan sejarah, itu pesannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih.